bersedia hadir pada kegiatan diseminasi dalam rangka tindak lanjut mengimplementasikan hasil dari tindak lanjut program guru penggerak yang harus dibagikan kepada rekan-rekan sejawat. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, saya minta dengan hormat dulu kepala sekolah untuk bisa menyampaikan sambutan singkatnya, ya, sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Sama-sama bersyukur karena pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka program dari dengan kita berdua Pak Tuhan diseminasi penempatan tahapan dari kepesertaan guru berdua dalam guru penggerak. Saya mohon saya ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan saya berharap juga kepada Bapak Mesti Pak Johan, karena ini saya gurunya bagus, ini menunjukkan kita memang sekolah. Semoga bisa menjadi budaya sekolah kita dan bersama menular. Ini termasuk virus positif bagi kita semua yang suka nggak suka. Saya katakan sekarang sangat diperlukan ini vitamin saya katakan vitamin untuk sekolah kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi kinerja dan kompetensi kita sebagai guru, karena kita yakin dan kita percaya bahwa kalau sudah mengikuti kegiatan guru penggerak, insya Allah lebih banyak ilmu, banyak hal dan pengalaman bisa kita ambil dari kegiatan tersebut. Berdoa dan bersama Bapak Ibu Guru, semoga kegiatan kita pada satu tahun ke depan dan menurut kesuksesan dan kelancaran. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Dengan ini kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Disiplinan Bawah SPT dan Pak Komar SPT. Dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Palangkaraya yang sudah membuka kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya, kita relax saja, tidak usah tegang. Bapak Ibu tidak perlu ambil posisi siap terus ya, bisa sambil mencatat atau sesekali nanti kita akan berkomunikasi ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di depan ini, saya sudah set waktu 1 jam ke depan ya, jadi Bapak Ibu saya harap kita bisa sama-sama belajar. Saya sama Pak Johan di sini bukan mengajari, tapi kita berbagi apa yang sudah kami pelajari dari kegiatan program guru penggerak. Ya. Semoga ini bisa menjadi saya nyebutnya visi kita ke depan ya. Kita sama-sama melihat bahwa guru ini sebenarnya perannya sangat penting ya untuk kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kita belajar pasti ada tujuannya ya. Yang pertama, yang bisa kita capai antara lain memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, tiga teori motivasi, kemudian perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi ya. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Next. Nah, sebelum kita masuk, ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan saran seperti itu atau pendapatnya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Apakah betul hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Gusti. Padahal pertanyaan yang bagus sekali. Saya sangat sebenarnya ingin memberikan mungkin apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Kalau menurut saya sendiri sangat mendisiplinkan anak-anak, karena di sekolah itu kan ada tata tertib. Tata tertibnya sebagai istilahnya kalau kita di masyarakat itu sebagai norma yang ada di lingkungan tersebut, di mana anak-anak sebenarnya tata tertib itu biasa saja, cuma kita menyiapkan anak-anak kita ini untuk nanti akhirnya selesai di sekolah mereka terjun di masyarakat seperti yang Pak Johan bilang kemarin itu, ya, sebagai bekal mereka terjun di masyarakat untuk mereka berperilaku berbuat itu ada batasannya. Jadi ada norma yang harus dipahami oleh pendidik. Nah, kita mengajarkan memberangkatkan mereka mulai dari mereka di sekolah, ya, dengan istilahnya contohnya saja rambutnya kenapa harus panjang, sebenarnya tidak mengganggu pelajaran, sebenarnya tidak. Ya, salah satunya sebenarnya tidak harus, ya, tapi cuma ada sebagian yang mungkin saja kita berpikir bisa mengganggu, cuma tidak betul, cuma kita hanya menyiapkan anak-anak ini supaya bisa taat, disiplin, yang akhirnya nanti sebagian dari tugas Bapak Ibu guru, karena kita adalah membimbing, mengajar, mendisiplinkan anak-anak, menjadi fasilitator anak-anak supaya mereka bisa terjun di masyarakat itu dengan bukan tanpa bekal, ada sudah dari sekolah maupun dari lingkungan keluarga. Jadi secara garis besarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak, ya, itu benar, ya. Dan terutama hukuman yang istilahnya bukan, mungkin ada yang sedikit merasa tersakiti atau menjadi apa dari hukuman ini. Jadi kita yakin kedepannya anak-anak bisa paham, yang bisa mengetahui apa yang menjadi dasar kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni untuk pendapatnya. Nah, di sini bisa kita tangkap, ya, apa yang dikatakan oleh Pak Doni bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cuman hukuman ini sendiri adalah sebuah dorongan dari luar yang dia terima kepada dirinya, yang mau tidak mau dia harus lakukan, entah itu nanti sifatnya positif ataupun negatif. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya yakin Bapak Ibu sering memberikan penghargaan, ya, kepada anak-anaknya ketika belajar. Contoh, ada guru yang memberikan pertanyaan, kemudian ada siswa yang bisa menjawab. Biasanya diberikan dengan pujian, ya. Misalnya, ayo kita tepuk tangan untuk temannya, gitu, ya. Nah, atau ini contoh teman yang bisa menjawab, ya. Akhirnya anak-anak ini dalam mengikuti pembelajaran itu, ya, tidak sepenuhnya nanti timbulnya dari rasa timbul dari dalam diri, ya. Jadi dia memang ada minat dan motivasi di balik hal tersebut, ya. Nah, ini yang akan kita nanti sama-sama belajar, Bapak Ibu. Saya sama Pak Johan juga sama-sama belajar, ya. Kadang bisa kurang dan ada kelemahan, sehingga nanti di sini kita sama-sama belajar seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Pak. Oke, di sini ada perubahan paradigma. Ada A dan B, ya. Nanti saya minta tolong mungkin Bu Mei dan Bu Lulu, ya. Bu Mei itu sebagai B dan Bu Lulu itu sebagai A. Nanti kita akan praktekkan di tengah sini, ya. Kita baca dulu. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas dulu, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya kuatan sebuah kepala. Jadi dulu nyimpannya di tangan, ya. Ya, anggaplah Ibu itu sesuatu yang berharga, ya. Baik. Kemudian tugasnya Bu Mei atau yang B nanti adalah
mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi Bu Mei tugasnya bagaimana caranya biar Bu Lulu ini membuka tangannya, ya. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghati. Kalau menghati jangan Bu Mei lah, kasihan Bu Lulu. Merayu, ya, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangannya. Tapi kalau pada akhirnya Bu Lulu tidak mau membuka, ya berarti apa yang sudah diusahakan oleh B atau Bu Mei itu memang tidak berpengaruh, ya. Silakan minta tolong Bu Lulu dan Bu Mei ke tengah dulu. Karena kalau saya taruh Pak Ricardo mungkin bisa dibujak-bujak ke badannya. Oh tenang, masih kurus. Gak apa-apa, kita santai saja Bapak Ibu, ya. Oke. Silakan. Gimana nih? Terserah Bu Mei mau membujuk, ya, mau merayu, apa saja pokoknya. Bagaimana caranya biar Bu Lulu mau membuka tangannya? Ya. Aku ya, aku main dong. Belum cantik serumnya dong. Masih dulu. Tahu nggak dulu? Memberikan ibu saya. Bagaimana Bu Lulu dibuka tangannya? Masih baru. Masa ada nyamuk? Modal liur, kenapa itu? Zaman dulu, sama-sama. Sujud di bawah. Cium kaki. Kalau itu hanya puasa. Kita duduk-dudukan aja. Saya sudah berdaya payah meraih dulu sampai pernah aku hendak nyium. Ya. Bagaimana Bu Lulu dibuka tidak? Silakan dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, ya. Untung kan cowok lepok lah. Kalau tahu tadi di Cipika-Cipikis laki-laki tadi, ya. Mau mesti Nanti aja mungkin. keluarga dulu. Baik, terima kasih Bu Mei, Bu Lulu. Ya, ini contoh ini, Pak. Saya sama aja sudah perundingan tadi yang untuk kegiatan yang untuk tunjukkan tangan yang di kepala dan yang satu yang membujuk itu sudah ditunjuk karena saya tahu ketika Bu Mei kan orang pemaksaan, ya, susah untuk ditolak. Kemudian Bu Lulu kan karena dia senior sudah, jadi karena beliau saya mau sekali. nah Bapak Ibu, ada tidak yang bisa memberikan pendapatnya apa yang bisa kita tangkap dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mei dan Bu Lulu tadi? Anggaplah Bu Mei itu adalah guru, ya. Kemudian Bu Lulu itu siswa. Mungkin seperti itu Pak Jaya. Ya. Apapun yang Bu Lulu terima, godaan kan, rayuan kan, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, semuanya kembali ke Bu Lulu. Dia mau kasih atau tidak. Contoh, seperti saya bertemu dengan siswa yang bermasalah misalnya, ya. Mungkin saya melihat dari jati diri anak itu mungkin ada yang salah dari perilakunya, ya. Saya sebagai orang yang membujuk, memaksa dan seterusnya itu memaksa dia itu untuk berubah, tapi kembali ke siswa itu tersebut, ya, ada nggak kemauan dari dalam dirinya, ya. Jadi itu adalah perubahan yang sifatnya intrinsik, Bapak Ibu. Jadi dari dalam diri, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua tabel, ada tabel stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Saya ambil salah satu, ya. Nomor 2 misalnya, ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Tapi sebenarnya di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, ada anak yang bandel, ya, nakal misalnya, dia susah memasukkan bajunya, ya, atau contohnya dia rambutnya selalu panjang. Itu pasti dia ada alasannya, ya. Tidak mungkin dia melakukan itu karena ikut-ikutan. Pasti ada sesuatu yang memaksa dari dalam diri anak tersebut sehingga dia melakukan hal tersebut, ya. Nah, itu adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi anak itu sendiri. Jadi kalau di dalam diri anak itu tidak tumbuh dari dalam, bukan. Saya tidak mendiskreditkan aturan, ya. Aturan kita bagus sudah, ya.
Tapi aturan ini apakah dipandang anak-anak sebagai sesuatu yang dia yakini atau percaya? Misalnya, saya ke sekolah harus bajunya masuk terus. Tanpa ada aturan, sebenarnya itu tidak perlu. Karena anak itu kan pasti rapi dengan sendirinya ya. Kalau dia memang mau, dia terlihat rapi, pasti dia masukkan bajunya ya. Walaupun tidak ada aturan. Tapi karena dia muncul dari dalam diri, sehingga hal tersebut tidak perlu diingatkan lagi atau tidak perlu dipaksa. Jadi perubahan dari dalam diri itu muncul dengan sendirinya ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Karena kita ada nonton video di sini. Video nanti Bapak Ibu bisa saksikan ya. Nah, di sini ada makna disiplin ya. Disiplin itu artinya belajar ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mungkin kita memandangnya sebagai sesuatu yang sifatnya negatif ya, atau sifatnya menakutkan. Padahal disiplin ini tidak selalu seperti itu Bapak Ibu ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Namun makna ini berubah seiring berjalan waktu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dapat mendapatkan kepatuhan ya. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi atau pencapaian suatu tujuan mulia ya, itu disiplin. Kemudian lanjut Pak Jo. Nah, nilai kebajikan universal ya. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan ya. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun ya. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu menurut Brian Wilson ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, di sini ini yang saya sampaikan tadi ya, ada motivasi eksternal dan internal ya. Eksternal ini dari luar, sesuatu yang diterima dari luar, tapi ada juga yang dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena dia munculnya dari dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Tidak lambat karena takut disuruh bersihkan WC. Tidak lambat masuk kelas agar tidak dihukum berdiri di depan kelas. Itu eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh, dia dengan sekuat tenaga untuk berperilaku seperti yang diingini oleh guru tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan anak itu memiliki motivasi ya, entah itu eksternal atau internal. Tapi ini yang kita coba usahakan. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, kalau kita menghargai diri sendiri, kita pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Saya yakin Bapak Ibu kalau menghargai diri sendiri pasti melakukan segala sesuatu itu dengan baik, misalnya dengan berdandan atau belajar dan seterusnya, mengembangkan potensinya. Nah, ini yang kita mau coba kuatkan dari anak-anak, yaitu motivasi itu muncul dari dalam diri anak tersebut. Lanjut. Nah, apa itu merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Lanjut. Nah, di sini ada tabel, mungkin Pak Jo bisa menambahkan Pak. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Nanti kita saling melengkapi aja. Jadi ada istilah Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya di dalam instansi kita pun, di instansi yang di luar pun sebenarnya reward and punishment itu sebenarnya sering didorong untuk dilakukan gitu di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam pekerjaan maupun di sekolah gitu. Karena tujuannya sebenarnya adalah mendisiplinkan seseorang, membuat seseorang itu jadi patuh gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ada istilah yang dinamakan dihukum oleh penghargaan ini. Di sini dikatakan bahwa penghargaan itu berlaku sama ternyata dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk mematuhi atau memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ada fenomena nanti ketika penghargaan itu tidak ada lagi, maka motivasi seseorang itu nanti akan hilang, bahkan dari turun menjadi hilang. Karena mungkin sebelumnya kita melakukan ilmu belajar, misalnya kita
sering memberikan reward, misalnya kita memberikan sesuatu kalau misalnya ada siswa yang maju, misalnya kita kasih pulpen kah, coklat kah, permen kah, kayak gitu. Tapi nanti ketika misalnya kita tidak melakukan itu lagi, akan membuat siswa itu malah motivasinya jadi turun. Artinya berarti motivasi tersebut hanya bersifat sementara saja, tidak melekat dalam dirinya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan itu menghukum. Siapa sih yang dihukum sebenarnya? Yang dihukum itu adalah orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, jadi ketika kita memberikan penghargaan di depan orang banyak, maka orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu kayak nyalinya jadi ciut gitu. Jadi nggak pede lagi, kayak merasa kalah kayak gitu. Sehingga di situ dampak yang seperti itu yang mau dihindari. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, dan terakhir penghargaan juga merusak hubungan antar siapa? Antar orang yang diberikan penghargaan dengan yang tidak diberikan penghargaan tersebut. Misal di sekolah kita aja, misalnya kita kasih contohnya yang sederhana aja, misalnya ada seorang guru yang dia itu dikatakan berprestasi, misalnya berprestasi dalam bidang tertentu, kemudian diberikan penghargaan oleh atasan, maka itu akan membuat kecemburuan sosial nanti. Padahal mungkin secara pandangan yang lain mungkin ya wajar aja, dia kan sudah berprestasi gitu, dikasih penghargaan gitu. Tapi di sudut pandang yang lain ada yang merasa iri gitu. Nah, hal-hal yang negatif seperti inilah yang nanti bisa merusak hubungan antara orang yang diberikan penghargaan dengan yang tidak diberikan penghargaan. Di sini kalau kita ingin memberikan sebuah apresiasi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di situ berikan pengakuan secara khusus. Artinya di situ sesuai dengan apa yang dilakukan siswa. Jadi secara spesifik aja, tidak berlaku secara umum. Artinya di situ prestasi itu memang diberikan tanpa membandingkan dengan yang lain. Kemudian beri pengakuan secara pribadi saja. Dan jadi misalnya kita memanggil siswa, ngomong secara empat mata saja, tidak perlu melibatkan seluruh siswa seperti itu. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Tentu saja kita mengetahui bahwa setiap siswa pada fitrahnya semuanya itu adalah anak yang baik. Mereka punya potensinya masing-masing. Maka dari itu kita sebisa mungkin itu memberikan apresiasi terhadap hal positif sekecil apapun itu kepada setiap siswa itu. Kemudian beri pengakuan itu secara konsisten. Jadi terus-menerus seperti itu, berulang, kemudian dan fokus pada proses, bukan pada hasil. Misal siswa itu ikut lomba tapi nggak menang. Jadi ketika siswa tidak menang ya tidak apa-apa, kita tetap berikan apresiasi kepada mereka yang sudah ikut berpartisipasi seperti itu. Jadi jangan sampai hanya ketika saat mereka menang saja kita baru diberikan apresiasi berupa penghargaan dan sebagainya. Next. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita mungkin nanti kita adopsi. Pertama misalnya di situ ada kalimat, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kan hal sederhana sebenarnya, hal sederhana. Nah di situ sebenarnya bukan suatu prestasi yang membanggakan sekali, tapi itu adalah hal positif. Kemudian yang kedua di situ, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, tapi ini kan ngomongnya secara pribadi aja. Kemudian terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini kalimat-kalimat sederhana yang bisa membuat seseorang itu jadi merasa tersentuh gitu. Di sini ada beberapa tindakan guru. Nah, saya mau kita berdiskusi bersama-sama, kira-kira dari tindakan guru yang ada di sebelah kiri itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak? Silakan, ada yang memberikan pendapatnya. Yang
Yang pertama di situ ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, di kolom pertama kita tinggal pilih itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Silakan. Ada yang memberikan pendapat? Kalau dia hukuman kenapa atau dia konsekuensi itu apa alasannya? Mungkin dari sebelah sini ada. Ada? Bude mungkin. Dulu. Ayo silakan. Silakan. Karena yang berbicara. Saya gini tadi, oke baiklah. Masuk kamera nggak? Oke baik. Untuk yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu menurut saya itu adalah hukuman karena dia terlambat. Jadi berupa hukuman itu lebih ke fisik. Tetapi yang kedua itu juga hukuman, ketiga hukuman, tetapi keempat itu adalah konsekuensi karena dia sudah melakukan sesuatu, ada yang harus dia kembalikan ke posisi semula misalnya. Jadi itu konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu itu konsekuensi, tapi lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu adalah hukuman. Jadi mungkin itu yang dari saya. Silakan kalau ada yang menambahkan. Bu Dewi tadi silakan Bu Dewi. Baik, luar biasa ya. Saya minta satu kolom ternyata disikat semua ternyata. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Aman ya. Ya. Berarti Bapak Ibu semua sangat bersemangat, sangat antusias ya. Silakan Pak Jo. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini dia tadi. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman. Kemudian tadi ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu merupakan hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Dan berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak disuruh untuk itu maksudnya menanggalkan sepatu ya itu ya. Murid disuruh untuk mengenakan, Tidak mengenakan maksudnya sebenarnya tidak mengenakan ya. tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu yang warna hitam ya. Nah, kemudian itu merupakan hukuman. Dan terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Tentu saja menimbulkan pertanyaan, ya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya? Next, ada penjelasan di belakangnya. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Gimana caranya? Di situ biasanya kita memberikan efek jera katanya. Efek jera tapi berupa hukuman, bisa dibilang di situ mungkin hukuman fisik ya katanya tadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu efek-efek ya, dari hukuman. Kemudian di situ sifatnya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Biasanya mereka akan melakukannya kalau seperti ini biasanya sering terjadi, mereka misalnya pengen ke kantin misalnya, tapi nggak boleh, akhirnya mereka mencuri-curi kesempatan seperti itu. Kemudian yang terakhir marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Inilah hal-hal yang akan timbul karena kita memberikan hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Sesuatu itu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Tidak ada kata menyakitkan di sana. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak merasa menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya jadi lebih baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di akhir di situ kehilangan hak itu dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time out di situ. Sebenarnya penjelasan sederhananya seperti ini.
Kalau untuk hukuman dengan konsekuensi itu perbedaannya, hukuman itu biasanya diberikan secara spontan. Biasanya kalau misalnya siswa terlambat misalnya, guru piket biasanya memberikan hukuman itu secara spontan aja, misal bersihkan WC, keliling lapangan, atau apa seperti itu, membersihkan halaman dan sebagainya. Nah, itu merupakan hukuman. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang mereka sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan itu. Jadi misalnya di akhir tadi, kita back dulu sebentar ke yang sebelumnya tadi. Nah, di bagian akhir sini misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Ini biasanya sudah disepakati bersama. Jadi itu merupakan sebuah kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dan siswa, sehingga di situ ketika siswa melanggar, mereka udah tahu nih apa yang bakalan mereka akan lakukan. Jadi dia tidak bersifat spontan. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika melanggar kesepakatan tersebut. Next. Nah, di sini ada tawaran baru untuk penyelesaian selain memberikan hukuman tadi. Di sini ada istilah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka nanti dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka ketika kembali ke lingkungannya mereka setelah mereka diberikan restitusi tadi tidak merasa seperti rendah diri seperti itu, tidak pede seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi nanti dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kolaboratif yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara guru dan siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi siswa itu digiring untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan kita yang memberikan solusinya. Kita mengajak mereka untuk berpikir, karena yang tahu masalah mereka itu ya mereka itu sendiri. Tentu saja solusi itu pasti hanya mereka yang tahu. Nah, jadi kita hanya memberikan arahan saja. Next. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, terus ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya untuk pertanyaan yang pertama ini? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa memberikan tanggapan untuk yang ini, Bapak Ibu? Untuk risiko, ini minimalisir risiko. Betul sekali. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter? Kira-kira untuk apa? Meminimalisir risiko juga. Dan yang terakhir di situ, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Agar tidak tertinggal materinya. Agar tidak tertinggal materi. Betul sekali. Nah, untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya di situ, ketika kita memahami seperti yang tadi, karena kita mungkin sebagai seorang guru tentu kita tahu ya di situ sebenarnya menggunakan helm itu bukan untuk menghindari tilang gitu, tapi untuk meminimalisir resiko tadi. Jadi itu untuk perlindungan terhadap diri kita sebenarnya, bukan untuk menghindari tilang tadi. Kemudian yang kedua tadi, mengapa kita memiliki peraturan 3M tadi? Benar, karena meminimalisir resiko tadi untuk tertular virus. Karena kan kalau misalnya pemikiran yang lain, kalau motivasinya eksternal, tentu saja dia memikirkan takut razia juga nih, razia masker gitu. Dan yang terakhir di situ, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tentu saja tadi untuk menghargai waktu kita, diri kita. Karena kita nanti kalau misalnya datang terlambat, mungkin kita tadi ketinggalan materi gitu kan jadinya.
waktunya. Ini kita ada video sekitar 12 menit, ya. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan, itu adalah adegan yang diulang-ulang, cuman posisi skenario nya berbeda. Nanti Bapak Ibu tinggal refleksikan. Selama ini saya sebagai pribadi seorang guru, dengan siswa itu saya mengambil posisi yang mana, ya. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan. Nanti setelah itu baru kita masuk ke segitiga restitusi. Sebagai pengantar video, jadi sebenarnya di situ ada namanya teori posisi kontrol, di mana kita itu sebagai guru itu punya 5 pilihan posisi kontrol. Posisi kontrol yang dimaksud di situ adalah yang pertama itu kita bisa sebagai penghukum dengan tadi tindakan yang kita lakukan tadi, memberikan hukuman. Kemudian yang kedua itu kita bisa sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga itu dia sebagai teman, sebagai rekan. Kemudian yang keempat itu apa? Saya lupa. Itu merasa bersalah sudah? Merasa bersalah sudah. Pemantau? Oh iya, sebagai pemantau atau pengawas. Pemantau, dan yang ketiga itu sebagai yang kelima itu sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, kita lihat dulu videonya. Kira-kira nanti di masing-masing adegan tersebut, posisi guru tersebut itu nanti ketika menghadapi siswa yang sedang bermasalah, itu nanti dia berada di posisi yang mana menurut Bapak Ibu? Kita simak dulu videonya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Suaranya pas. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
meninggal. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini diulang lagi Bapak Ibu ya, beda skenario. Saya yang mana ya? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Gurunya merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kenapa coba kamu coba dimakan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan adik kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sebelum sekolah ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, kita sudah lihat 5 posisi kontrol yang diperagakan oleh artisnya ya, Bapak Ibu. Nah ini memang saya sama Pak Jo itu kadang bertanya-tanya, kira-kira
menjadi seorang manajer itu mungkin nggak ya untuk mendisiplinkan anak-anak? Seperti kita nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat tempat kita saja dulu ya, karena kita tahu impactnya anak-anak di sini. Mereka itu motivasi yang muncul dari dalam diri itu memang masih jauh ya. Contoh, mereka tuh rapi hanya pada hari Senin jam upacara saja. Setelah itu sudah nggak karuan. Berarti itu sudah terlihat mereka rapi, tertib, disiplin itu hanya karena faktor eksternal ya. Jadi munculnya itu karena takut seperti itu. Nah sekarang tugas kita sama-sama Bapak Ibu, bagaimana supaya kita sama-sama meluruskan pandangan kita. Karena kita tahu posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu mereka sebenarnya ada kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu mereka ada 5 ya. Yang pertama itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, tapi di rumah juga. Ada anak-anak itu yang broken home, orang tua yang pisah dan segala macam. Bapak Ibu bisa lihat ya, contoh kayak si anak buahnya Bu Mei, si Jagliari, itu kan anak yang broken home ya. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dia berdampak kepada psikologisnya, akhirnya berdampak juga kepada pendidikannya ya. Kemudian ketika rasa kasih sayang itu tidak dia terima, maka itu akan menjadi pembenaran dari dalam dirinya bahwa dia tidak harus menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab seperti itu, atau serius atau benar-benar sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan ya. Kemudian ada kebebasan, ada kesenangan dan bertahan hidup ya. Ini ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka muncullah perilaku yang mungkin tidak sesuai. Jadi ketika kita dengan anak-anak melihat dia melanggar atau dia melawan atau semacamnya, kita tanya dulu apa yang jadi masalahnya, seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga kalau ketemu anak-anak emosi juga, kadang bisa keluar kata-kata. Cuma tidak hanya selesai di situ, kita lebih ke pendekatan personal Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Dari sini ada yang namanya manajer, posisi manajer dengan pendekatan restitusi ya, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini semua tahu itu. Oke. Bapak Ibu bisa langsung kita lihat karena tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau itu semuanya ada kurang dan lebihnya Bapak Ibu ya. Nah ketika masuk di posisi manajer, ya ini adalah posisi yang paling ideal karena kita membantu anak, memotivasi anak itu berubah bukan karena dia dipaksa, tapi karena memang muncul dari dalam dirinya ya. Dia menemukan jawabannya sendiri, dia menemukan solusinya sendiri, dia mandiri, bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan kita menanamkan keyakinan-keyakinan kelas yang dia percaya Bapak Ibu ya. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, kemudian apa yang kita yakini, kemudian menguatkan pribadi ya, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas ya. Jadi kita memposisikan anak itu tidak dalam posisi orang yang bersalah gitu, ya. Kemudian yang terakhir mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Sehingga anak itu tidak diminta Bapak Ibu, tapi mereka menemukan sendiri caranya untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan mereka ya. Lanjut Pak Jo. Salah satunya adalah dengan pendekatan segitiga restitusi ya. Kalau Bapak Ibu ada dengar, saya bersama Pak Jo ada ngobrol, ayo Pak Gusti di restitusi kayak itu. Jadi ini yang kami bahas sebenarnya ya. Ada anak-anak yang bermasalah, kita coba ubah pola pikir kita, tidak selalu dengan hukuman Bapak Ibu, tapi kita lakukan penerapan dengan pendekatan segitiga restitusi. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas ini salah satu kata-kata yang bisa kita ungkapkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita memposisikan anak tidak sebagai orang yang bersalah Bapak Ibu. Jadi kita peduli, care seperti itu, sehingga anak ini merasa guru saya tidak kontradiktif dengan saya, tapi sepihak sama saya. Berarti dia tidak muncul rasa takut dari dalam diri. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini ya. Di satu sisi kita pro
ngobrol dan juga kita mengingat bahwa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelemahan seperti itu. Ya. Kemudian ketika sudah menstabilkan identitasnya, ya, dia sudah mulai terbuka, dia sudah mulai bisa menerima perkataan kita, baru kita masuk ke validasi kebutuhannya. Ya. Apa yang dia tidak terima dari dalam kehidupannya selama dia menjadi peserta didik seperti itu. Kita tanya, nah kenapa kamu lambat terus? Ya Pak, karena saya kesiangan bangun, atau saya bangunnya kesiangan seperti itu. Kenapa kamu bangun kesiangan? Apa yang kamu lakukan? Ya Pak, karena saya di rumah itu, saya di rumah itu tidak istirahat, saya pulang sekolah itu langsung kerja Pak. Kenapa kamu kerja? Karena saya nggak ada uang Pak. Orang tuamu gimana? Jadi kita telusuri dulu masalahnya apa, ya, dari 5 kebutuhan dasar itu tadi. Atau Pak, saya broken home Pak, orang tua saya ini udah pisah, ya. Jadi sehingga saya ini terkantung-kantung, bisa sekolahnya syukur gitu, ya. Jadi kita melihat dulu apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya. Karena anak-anak ini Bapak Ibu, mereka melakukan sesuatu itu tidak serampangan, ya. Pasti ada yang membenarkan perlakuan mereka dari dalam diri mereka, karena mereka apa yang perubahan intrinsik itu belum ditanamkan seperti itu, ya. Kesadaran untuk menjadi lebih baik. Setelah kita melakukan validasi kebutuhan, ya, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Seperti itu Bapak Ibu, ya. Setelah kita sudah memvalidasi kebutuhan, yang kita tahu sudah masalahnya apa, baru kita masuk ke menanyakan keyakinannya, ya. Nah nanti Bapak Ibu kita akan belajar. Saya sama Pak Jo coba tularkan apa itu keyakinan, ya, atau menanyakan keyakinan. Keyakinan ini banyak Bapak Ibu sebenarnya. Saya sama Pak Jo itu diajarkan supaya sebelum belajar atau mengajar itu kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bukan kita yang menyusun Bapak Ibu, tapi anak-anak. Contoh Bapak Ibu belum hafal, ya. Sebelum belajar kita susun dulu kesepakatan kelas, ya. Yang pertama kita sepakat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Contohnya duduknya tidak sembarangan. Kemudian tidak posisinya dirapikan dan seterusnya. Kemudian tidak menggunakan handphone, itu salah satu kesepakatan belajar sebenarnya, ya. Atau tidak mengganggu teman saat belajar, ya. Atau tidak mengobrol seperti itu. Nah itu kesepakatan yang kita bisa buat ketika kita sebelum memulai pembelajaran. Atau Bapak Ibu yang wali kelas itu bisa kita membuat keyakinan kelasnya dengan kesepakatan kelas, ya. Yang pertama, salah satunya itu adalah hadir tepat waktu di sekolah. Jadi anak-anak ini nanti dari A sampai Z itu dibuat daftar keyakinan kelasnya. Nanti kalau Bapak Ibu bingung, bisa nanti aku sama Pak Jo bantu, ya. Kita buat secara online atau kita buat secara offline. Jadi nanti di kelas-kelas itu kita punya apa yang namanya keyakinan kelas, ya. Kalau anak-anak nanti tiba-tiba ada melakukan kesalahan, kita tinggal arahkan saja di keyakinan itu. Jadi mereka dengan sendirinya, oh iya Pak, saya sudah janji, saya akan hadir tepat waktu, berarti ya dengan sendirinya muncul tanpa harus dipaksa dengan ada hukuman itu tadi, ya. Kemudian komitmen melaksanakan tiket. Kan ada anak-anak nih, kalau tidak dipantau, akhirnya dari 5 orang cuma 2 orang yang nyapu, 3 orangnya hilang, nggak tahu kemana, kalau sudah datang ke sekolah, ya, karena tidak ada faktor eksternal yang memaksa dia. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Salah satunya menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Jadi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, ya Bapak Ibu, ya. Ini adalah pendekatan segitiga restitusi. Ini sudah kami coba lakukan dan coba terus ditularkan kepada teman-teman, ya. Karena kami juga sendiri belum sempurna Bapak Ibu untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Oke, silakan Pak Jo untuk pos kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir kegiatan. Ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti di luar forum ini, misalnya nanti ada suatu hal yang terjadi di kelas atau yang lainnya, kita bisa diskusi bersama supaya kita bisa bersama-sama untuk membangun SMA Negeri 10 ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin kita dari segi input siswanya mungkin tidak terlalu baik secara akademiknya, tapi kita bisa mencari kelebihan-kelebihan apa yang bisa dimiliki oleh siswa kita, sehingga nanti
bisa bersama-sama membawa SMA Negeri 10 ini menjadi jauh lebih baik lagi nantinya. Begitu. Ini dari akhir ya. Nah, baik. Setelah forum ini mungkin kalau ada tanya jawab dipersilahkan. Untuk sesi diseminasi budaya positif kami akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, kegiatan kita sudah selesai. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau lanjut bekerja atau